Yo, di sini kita kembali lagi bakalan ngebahas film-film yang menarik untuk diceritakan. Dengan siapa lagi kalau bukan Jonah Visual. Kali ini kita benar-benar menyarankan kepada Anda bahwa lebih baik menonton film aslinya sebelum gabung dengan pembahasan film yang akan kita bawain. Tanpa berlama-lama, check this out. Di akhir season pertama, Raquel dan tim kepolisian sampai di suatu titik di mana mereka telah berhasil menemukan tempat yang digunakan oleh geng perampok untuk mempersiapkan perampokan, atau biasa kita menyebutnya dengan rumah pengasingan. Kendati demikian, Raquel kesulitan mendapatkan bukti karena pada faktanya sebelum perampokan dimulai, Profesor telah mensterilkan tempat tersebut. Ternyata sebelum polisi menemukan tempat itu, Profesor telah mengatur dan hanya meninggalkan DNA 3 orang tim perampok yang identitasnya telah terungkap, yakni Tokyo, Rio, dan juga Berlin. Sisanya hanya beberapa benda yang sudah tak memiliki keterkaitan dengan rencana perampokan. Lo único que pretendía es llevar a Berlín, Río. Dengan begitu, Raquel terpaksa memanggil ahli forensik terbaik di kepolisian yang juga sebagai mantan suaminya, yaitu Alberto Picuna, untuk setidaknya mencari segala kemungkinan yang dapat mengarahkan mereka kepada titik terang. Kini di halaman rumah pengasingan sudah dipenuhi oleh mobil-mobil polisi, termasuk Profesor yang saat ini tengah menunggu di dalam kendaraan Raquel. Terlepas dari apa yang kita bicarakan, perampokan saat ini telah memasuki jam ke-80 semenjak pertama kali menginjakan kaki di dalam gedung. Yang artinya di sana mereka telah menguasai gedung percetakan kurang lebih selama 3 hari 8 jam. Aktivitas percetakan uang berjalan lancar, hanya saja Berlin dan kawan-kawan tengah diiringi rasa khawatir karena sudah lebih dari 17 jam Profesor tak kunjung melakukan panggilan ke dalam gedung. Yang kemudian hal ini memicu sebuah asumsi bahwasannya bos mereka yakni Profesor telah ditangkap oleh polisi. Tak dipungkiri, kekhawatiran mereka mendasar kepada keterangan seorang profesor yang mengatakan bahwa jika dalam kurun waktu 24 jam ia tak melakukan panggilan, maka besar kemungkinan dirinya telah ditangkap. Meski begitu, Berlin masih meyakini bahwa profesor tengah disibukkan dengan sesuatu sehingga ia tak kunjung melakukan panggilan. Setidaknya menunggu hingga 4 jaman lagi sampai profesor melakukan panggilan. Jelas hal ini memicu polemik, khususnya Tokyo yang sudah tak sabar lagi ingin melakukan pergerakan. Percecokan pun terjadi di mana Nairobi menyinggung soal Berlin yang kedapatan bercinta dengan seorang Sandra. Lalu dibalas oleh pengakuan seorang Denper yang mengaku bahwa dirinya memiliki hubungan dengan seorang Sandra juga, tepatnya Monica Gastambide. Kita kembali ke rumah pengasingan. Di sana Profesor terlihat gelisah dan memutuskan untuk pamit pergi kepada Raquel. Raquel tak membiarkan Salva pulang sendiri dan ia menyarankan kepada sang pacar untuk diantar bersama anak buahnya. Sembari menunggu, mereka berdua berbincang dan tak lama kemudian Alberto Picuna, mantan suami Raquel, tiba. Disinilah momen pertama kali pertemuan antara Profesor bersama Alberto. Esto muy profesional por tu parte. ¿Cómo están? Un amigo. Bueno, No te molesto. Me meto de... Selepas perkenalan, Alberto langsung terjun ke lapangan menelisik tempat kejadian perkara. Segitu dulu di rumah pengasingan, kita balik lagi ke gedung percetakan di mana Denver dan Moskow tengah sibuk dengan pekerjaannya. Menyinggung soal hubungan antara Denver dan Monica, Moskow curiga bahwasanya Monica hanya memanfaatkan Denver untuk mencari perlindungan. Hal ini cukup beralasan karena Moskow pikir wanita berwawasan seperti Monica, apalagi dengan parasnya yang cantik, terlalu riskan untuk berpacaran dengan seorang perampok. Merasa apa yang dikatakan sang ayah benar dan tak menggubris candaan Monica hingga membuat Monica kebingungan. Tak lama dari situ, pasangan lainnya yakni Tokyo dan Rio dengan sedikit keributan masuk ke sana untuk mengambil sebuah televisi. Tokyo memberikan penjelasan bahwa televisi tersebut digunakan untuk mencari informasi karena sampai saat ini Profesor masih belum juga memberikan kabar. Ngomong-ngomong soal Profesor, kita kembali lagi mundur ke suatu malam sebelum perampokan dimulai. Di perapian rumah pengasingan, Profesor terlihat sedang membakar dokumen-dokumen pribadi termasuk foto kebersamaan dirinya bersama mendiang sang ayah. Tujuannya tak ada lagi selain memusnahkan bukti-bukti yang dapat menjadi bumerang di kemudian hari.
Hal ini selaras dengan kejadian sekarang karena di sana Alberto berhasil menemukan sehelai rambut yang ia temukan di dalam perapian. Nah, secara kebetulan profesor yang pada saat itu hendak berpamitan kepada Raquel melihat bagaimana Alberto mendapatkan sebuah bukti yang dapat mengungkapkan identitasnya. Jelas, hal itu membuat profesor sedikit tertegun dengan apa yang ia lihat. Terlepas dari masalah itu, profesor masih bisa menunjukkan ketenangannya di hadapan sang pacar. Berhubung profesor berencana akan pergi, Alberto menawarkan diri untuk pergi bersamanya. Me vendría bien. ¿Cómo? Bueno, a mí. Si quieres la acerco. Lain lagi dengan profesor, saat ini geng perampok berkumpul di base camp menyaksikan liputan siaran langsung jalannya pemeriksaan di rumah pengasingan. Dalam siaran langsung tersebut terlihat bagaimana bos mereka yakni profesor tengah berada di antara para petugas kepolisian. Sebelum mengetahui kronologi sebenarnya, siaran televisi itu terputus sehingga memunculkan sebuah asumsi bahwasanya profesor telah ditangkap. Padahal kenyataannya sampai saat ini identitas profesor masih aman dan tetap pada rencana. Hal tersebut menimbulkan sebuah reaksi di mana Tokyo mendesak kepada Berlin untuk menjalankan rencana Chernobyl. Kembali, Berlin tetap pada pendirian karena ia berpikir rencana Chernobyl dilakukan jika benar-benar dalam keadaan terdesak. Diadakanlah pemungutan suara di mana 2 orang berpihak kepada Berlin dan 2 orang lainnya memilih untuk menjalankan rencana Chernobyl. Terakhir, sebagai penentuan, Nairobi memilih untuk menunggu profesor karena ia yakin profesor akan kembali. ¿Helsinki? Yo creyendo en profesor. Río. Y lo que veo es que ya no... Denver. Yo voto por salir de aquí, pero ya. Moscú. Sigo confiando en el profesor. Nairobi, tú decides. El desempate. Voy a creer en él hasta el final. Sedikit tentang Oslo, tentu kita tahu bahwa saat ini ia sudah tak memiliki harapan lagi untuk melanjutkan hidup. Helsinki memutuskan untuk mengakhiri hidup Oslo karena ia tak tega melihat sang sahabat hidup dengan keadaan seperti itu. Oke, balik lagi ke situasi sebelumnya. Terlihat bagaimana Tokyo dan Rio mempersenjatai diri setelah hubungan mereka dengan Berlin memanas. Tokyo yang dikenal selalu teguh pada pendiriannya tak terima apabila ia harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Berlin, apalagi di situasi genting seperti ini. Saling todong senjata pun tak terhindarkan, meskipun pada akhirnya Berlin mengalah, mengakui keunggulan Tokyo dan kawan-kawan. Y yo también hice lo que tenía que hacer. ¿Qué hay más humano que intentar sobrevivir? Setelah itu, Berlin diikat di sebuah kursi dan kemudian ia ditanyai seputar rencana Chernobyl. Sebagai informasi, Berlin adalah satu-satunya anggota perampok yang mengetahui bagaimana jalannya skenario Chernobyl. Sambil mengintervensi, Tokyo mengeluarkan obat Retroxil yang kita ketahui obat tersebut merupakan salah satu harapan bagi Berlin untuk bisa memperpanjang masa hidupnya. Meski telah diancam, Berlin tetap tak bergeming dan lebih memilih untuk menutup mulutnya. Dikarenakan ancaman yang ia berikan tak berhasil membuat Berlin takut, Tokyo menyiapkan senjata untuk memainkan sebuah permainan maut bernama Russian Roulette, yang mana pistol hanya diisi oleh 1 peluru dan diputarkan secara acak, kemudian pelatuknya ditarik. Di percobaan pertama, Berlin selamat lalu dilanjut dan diulang sampai putaran yang kelima. Tienes lo que hay que tener. Lo tienes. Denver dan Rio yang menyaksikan harap-harap cemas sampai pada akhirnya momen mengerikan itu terganggu ketika Nairobi mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Tokyo. ¿Qué mierda hacéis? Di balik pintu yang dihalangi 2 helai papan, Nairobi berteriak mencoba membujuk Tokyo untuk memikirkan kembali apa yang sedang ia perbuat. Disusul oleh keberadaan seorang Moskow di mana ia pun mencoba membujuk Denver agar tak termakan dengan kekacauan ini. Alih-alih mendengarkan Moskow, Tokyo kembali memberikan ancaman sampai membuat Berlin sedikit geram.
Tak kunjung mendapatkan hasil, dua orang yang berada di luar mendobrak pintu tersebut dan kemudian Nairobi maju seolah mengabaikan acungan pistol yang diarahkan kepadanya. Bahkan dengan yakin ia malah mengarahkan acungan pistol Tokyo ke arah dadanya sehingga membuat Tokyo tertegun dan menyadari kekacauan yang telah ia buat. Venga, vamos. Vamos. Setelah kejadian ini, aktivitas kembali berjalan seperti semula. Jelas, Berlin tak membiarkan Tokyo begitu saja dan ia akan memberikan hukuman yang cukup berat kepada Tokyo. Hal ini cukup beralasan karena bukan kali ini saja Tokyo menimbulkan masalah yang hampir menghancurkan rencana perampokan. Atas perintah Berlin, Helsinki langsung membekuk Tokyo lalu diikat dan dibawa ke hadapan Berlin. Disinilah momen-momen terakhir keberadaan Tokyo di dalam gedung karena setelah itu ia dibebaskan atau diserahkan kepada polisi. Deberías dosificar tu energía, Tokio. Kolonel Prieto yang bertanggung jawab di luar gedung langsung memerintahkan anak buahnya untuk mendekat dan memeriksa apakah pelaku kedapatan menyembunyikan bom di balik pakaiannya. Di momen ia dalam kepungan para polisi, Tokyo masih mencoba untuk melarikan diri, meskipun pada akhirnya ia berhasil dilumpuhkan oleh tim kepolisian. Repito, no disparen. Sejenak, Tokyo teringat dengan perkataan profesor soal beberapa kemungkinan yang akan dialami oleh para anggota perampok termasuk penangkapan. Profesor menegaskan dalam situasi apapun yang harus selalu diutamakan oleh perampok yaitu tentang bagaimana caranya mengulur waktu. Yakinlah dengan itu perampokan akan berjalan sebagaimana semestinya dan bukan tidak mungkin Profesor dapat membebaskan siapa saja yang telah ditangkap bagaimanapun caranya. Bukan hanya soal itu, kita kembali diperlihatkan sebuah momen di malam ketika Berlin dan Profesor menghabiskan waktu bersama. Ternyata Tokyo menyimak pembicaraan mereka dan mendengar bagaimana Berlin memanggil Profesor dengan nama aslinya yaitu Sergio Marquina. Tentu hal itu telah melanggar aturan karena pada dasarnya Profesor sendiri yang telah membuat aturan tersebut. Ngomong-ngomong soal Profesor, kita melihat bagaimana ia dan Alberto tengah dalam perjalanan pulang menuju kota Madrid. Hubungan antara mereka terlihat baik-baik saja, terlihat dikala Alberto secara terbuka menyatakan dukungannya atas hubungan yang saat ini terjalin antara Salpa dengan Raquel. Namun bukan itu yang menjadi poin pentingnya karena di sini Salpa meminta izin untuk menepi ke kamar kecil. Berhubung di sana mereka tak menemukan pom bensin terdekat, mereka menepi di suatu tempat yang terdapat bangunan kosong. Ternyata Profesor hanya mencari-cari alasan karena di sana ia malah mengorek-ngorek tempat sampah berharap menemukan sehelai rambut orang lain. Setelah Profesor menjalankan aksinya, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Berbeda dengan pembicaraan sebelumnya, kali ini Profesor sedikit lancang dengan menyinggung soal keterletakan rumah tangga yang sempat terjalin antara Alberto dengan Raquel. Jelas saja hal ini memicu amarah Alberto sehingga dengan demikian Alberto menantang Salpa untuk berkelahi. Diselimuti emosi, Alberto beberapa kali melayangkan pukulan namun tak ada satupun yang berhasil mendarat di tubuh lawan. Hanya dengan satu gerakan saja Salpa atau Profesor mampu melumpuhkan Alberto sampai sang lawan pingsan tak sadarkan diri. Sebelumnya kita tahu bahwa dari hasil pemeriksaan forensik di rumah pengasingan, Alberto berhasil menemukan sehelai rambut tepatnya di perapian rumah tersebut. Hasil pemeriksaan itu ia bawa dan saat ini tersimpan di bagian belakang mobil yang ia kendarai. Nah, Profesor memanfaatkan situasi ini untuk menukarkan hasil pemeriksaan tersebut dengan sehelai rambut yang ia temukan di tempat sampah sebelumnya.
Setelah menjalankan aksinya dengan rapi, Profesor kemudian membangunkan Alberto dan memberikan permintaan maaf. Meski telah mengaku hilaf, apa yang diperbuat Salpa jelas melanggar hukum sehingga Alberto melaporkan Salpa ke kantor polisi atas tuduhan penyerangan kepada petugas. Sesudah menjalani pemeriksaan dan beberapa tes termasuk pengambilan sidik jari, Profesor menunggu terlebih dahulu sebelum nantinya dikurung di dalam penjara. Di momen itulah ia menyaksikan di layar televisi bagaimana seorang reporter melaporkan bahwa salah satu perampok bernama Silen Oliveira atau kita kenal sebagai Tokyo telah berhasil diamankan setelah dikeluarkan oleh perampok lainnya dari dalam gedung. Hace escasos minutos los secuestradores han lanzado. Se trata de Silene Oliveira, una de las secuestradoras que permanecía en el metro de seguridad. Tokio perdió la cabeza. Terkait dengan geng perampok, saat ini mereka duduk bersama dalam satu meja mencoba membangkitkan kembali rasa persatuan yang sebelumnya telah terpecah belah. Berlin menjelaskan bahwa ia tak memiliki pilihan lain selain mengeluarkan Tokyo demi kesuksesan jalannya perampokan. Kendati demikian, pacar Tokyo, Rio, tetap tak menerima apa yang diputuskan oleh Berlin. Dari sini kita melihat besarnya rasa cinta yang dimiliki oleh Rio terhadap sang kekasih Tokyo. Saking butanya, ia bahkan memutuskan untuk menyerahkan diri demi bisa menemani Tokyo di sel penjara. Tak ada pilihan lain, Berlin mengiyakan permintaan Rio, namun tanpa diduga-duga ketika Berlin dan Rio berpelukan untuk terakhir kalinya, ia berhasil membius Rio sampai tak sadarkan diri. Menyangkut soal Tokyo, lagi-lagi soal Tokyo, saat ini ia tengah meringkuk di dalam mobil ambulan dan masih terbayang-bayang dengan rasa dendamnya kepada Berlin. Ini dilakukan agar setidaknya ia bisa mengulur waktu sebanyak mungkin. Setelah menjalani perawatan, Tokyo digiring ke dalam tenda dan langsung dibawa ke hadapan Inspektur Prieto. Proses interogasi langsung dilakukan, namun Tokyo terlihat tak kooperatif di mana ia hanya membalik-balikan ucapannya. Hal ini rupanya selaras dengan apa yang dikatakan oleh Profesor agar sebisa mungkin tidak membeberkan informasi kepada polisi. Dalam keadaan setengah telanjang, Tokyo menggiring pembicaraan ke arah yang tak semestinya. Sampai pada akhirnya, Raquel tiba di dalam tenda dan langsung bertanya mengenai satu hal, yakni siapakah identitas Profesor yang sebenarnya.